Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya sukacita Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh datang kepada Engkau ya Tuhan, menaikkan syukur kami, pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu bersekutu dengan Engkau ya Bapa, menikmati kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau hadir dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau ya Bapa. Dengan pujian, syukur kami mau bawa Tuhan yang terbaik bagi-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami mau menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, Ku perlu Engkau Yesus, jiwa kami haus akan Engkau. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Pagi hari ini Tuhan, amin, haleluya. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya.
Yesus. Amin Tuhan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Benar Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan, Yesus. Melebihi siapapun Tuhan. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan di dalam hidup kami. Tidak ada Allah yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Pengharapan kami Tuhan, hanya Kau Tuhan Yesus yang kami tak pernah tinggalkan, Allah yang tak pernah biarkan kami. Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu bagi kami Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan.
kami yang mulia, Allah kami yang agung. Haleluya, haleluya, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan dalam hidup kami. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, amin, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang kami andalkan, amin, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Haleluya, amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu, amin Tuhan. Pimpinlah langkah kami Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan
dan berjalanlah dengan. Katakan sekali lagi, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, Engkau selalu berjalan dengan kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, Engkau pimpin langkah-langkah kami, sehingga kami tidak berjalan yang sia-sia Tuhan, tapi biarlah Engkau senantiasa menuntun langkah-langkah kami. Bapa, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang akan memberikan kekuatan dan menerangi setiap langkah-langkah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, dari ujung kepala, dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Pengurapan-Mu mengalir dan memenuhi setiap hati dan pikiran hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kita akan mendengar sedikit renungan firman Tuhan edisi Rabu Teduh pada minggu ini. Saya akan membacakan dari sebuah kisah dari Matius 15 ayatnya ke-21 sampai ke-28 yang berkisah tentang perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 ayat yang 21 berkata, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu ayat yang 25 katakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu ayat yang ke-28 katakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita tahu dalam kisah ini menuliskan bagaimana ada seorang ibu datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan untuk putrinya atau untuk anak perempuannya yang saat itu dikatakan di ayat ke-22 sedang menderita kerasukan setan, dan dikatakan sangat menderita sekali. Tema besar kita masih tetap berkata
gereja yang memiliki iman yang kuat. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang dua hal. Satu, tentang iman yang kuat, lalu tentang bagaimana kasih Tuhan dan juga kasih seorang ibu terhadap anak yang bisa membuat iman ibu ini menjadi begitu besar dan kuat di hadapan Tuhan. Di awal dia berkatakan ketika dia tahu ada Yesus datang, perempuan ini dikatakan adalah perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan yang berarti dia bukan bagian dari orang Yahudi. Sehingga pada akhirnya di ayat yang ke-24 Yesus katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ketika perempuan ini datang lalu memohon kepada Tuhan untuk anaknya bisa disembuhkan, di ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Seolah-olah kalau kita baca, Yesus mengabaikan perempuan ini. Tapi apa yang terjadi berikutnya, perempuan itu justru tidak pergi, perempuan itu justru tidak berhenti sampai di situ ketika Yesus mengabaikan, tapi dia semakin menjadi-jadi dengan berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan bukan hanya sekedar mengatakan Tuhan tolonglah aku, tapi di Alkitab menuliskan perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Kalau kita bisa bayangkan, kalau kita bisa ambil sebuah penggambaran, yang namanya menyembah itu pasti berlutut. Yang namanya menyembah itu pasti merendahkan diri di hadapan sesuatu yang kita sembah. Maka saya bisa menggambarkan atau bisa membayangkan perempuan ini saat itu ketika Yesus mengabaikannya, ketika Yesus bilang aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, lalu dia mendekat dan dia menyembah lalu berkata Tuhan tolonglah aku, itu dalam posisi dia berlutut dan dia memohon kepada Tuhan. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Tuhan kembali menguji kekuatan iman daripada ibu ini. Tuhan kembali menguji kesetiaan daripada ibu ini dengan mengatakan di ayat selanjutnya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini satu perumpamaan yang cukup keras, tapi saya yakin Tuhan Yesus saat itu tidak mengatakan dengan nada yang penuh kemarahan ataupun mengatakan dengan nada yang tinggi dengan berteriak, tapi saya yakin Yesus mengatakan ini dengan penuh kasih. Sehingga pada akhirnya perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu setelah mendengar itu akhirnya Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Harusnya kita juga bisa memiliki iman yang besar dan kuat seperti apa yang dikisahkan dalam kisah di Alkitab yang dituliskan dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini. Seringkali hidup kita juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh ibu ini yang memohon sesuatu terhadap Tuhan seolah-olah Tuhan mengabaikan dalam kehidupan kita. Seringkali kita berdoa, kita berkata kepada Tuhan, kita memiliki satu permohonan, kita memiliki satu doa, kita memiliki satu hal yang kita utarakan di hadapan Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan mengabaikan. Tuhan tidak menjawab doa kita. Sesungguhnya Tuhan hanya mau melihat apakah iman kita benar-benar setia, apakah iman kita benar-benar kuat, apakah iman kita benar-benar besar di hadapan Tuhan. Maka ketika segala sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita kehendaki, doa-doa kita belum terjawab sampai saat ini, apapun yang kita mohonkan saat ini di hadapan Tuhan masih belum mendapatkan jawaban, maka kita tidak boleh berhenti. Justru kita harus semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita harus semakin berlutut di hadapan Tuhan, kita harus semakin menyembah kepada Tuhan. Hingga akhirnya semua boleh dijawab, hingga pada akhirnya segala sesuatunya boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada akhirnya hal baik yang akan kita terima, hal baik yang akan bisa kita dapatkan, dan setiap apa yang kita doakan akan dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi marilah kita tetap setia, tetap memiliki iman yang besar, tetap memiliki iman yang kuat sebagaimana perempuan Kanaan ini yang datang untuk memohon kepada Tuhan.
Perempuan Kanaan ini dianggap bukan bagian dari bangsa Israel, sehingga Tuhan bilang tidak layak memberikan roti untuk anak-anak, tapi diberikan kepada anjing. Memang perumpamaan terdengar sepertinya kasar, tapi ini adalah bagian daripada rujukan daripada bagaimana bangsa Israel itu selalu menganggap orang-orang yang bukan bangsa Yahudi, yang tidak menyembah Tuhan yang mereka sembah, itu sebagai dengan konotasi hewan liar atau kata-kata anjing tersebut. Hingga pada akhirnya perempuan ini tetap dengan imannya yang besar, dengan imannya yang kuat, dia katakan bahkan anjing pun memakan remah-remah daripada tuannya. Apalagi kita yang sudah memang dinyatakan sebagai anak, apalagi kita yang sudah menyatakan Tuhan itu adalah sebagai Bapa, maka kita lebih dari layak. Kita hanya perlu memiliki iman yang kuat, kita hanya perlu memiliki iman yang besar, kita hanya perlu terus menunggu hingga segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan saya percaya selama kita terus ada dalam iman percaya kepada Tuhan, dengan iman yang fokus dan mengarahnya kepada Tuhan, maka segala hal baik akan terjadi dalam kehidupan kita menurut kehendak Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita tetap hidup dalam iman dan percaya yang kuat, kita terus tumbuhkan, kita terus kuatkan. Kuat itu artinya tidak tergoyahkan, apapun keadaannya kita akan terus kokoh berdiri, kita akan terus ada di tengah-tengah kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Mari kita mengawali pagi ini dengan menyatakan, saya mau memiliki iman yang semakin kuat lagi di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Halo Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu yang kembali terus mengingatkan kami bagaimana kami boleh terus setia, kami boleh terus memiliki iman yang semakin kuat lagi ya Tuhan. Ketika segala sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang sedang kami doakan saat ini, sedang kami gumuli saat ini, biarlah kami mau tetap kuat dalam iman kami ya Bapa. Jika kami belum peroleh jawaban atas terhadap sesuatu yang sedang kami doakan saat ini, atas setiap segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kami mau tetap memiliki iman yang kuat ya Bapa. Ajar kami untuk semakin bisa merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan dan berseru lebih keras lagi, Tuhan tolonglah kami ya Bapa. Tuhan tolonglah kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya segala sesuatu boleh menjadi baik dalam kehidupan kami. Setiap doa-doa kami boleh dijawab oleh Tuhan dan semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Rancangan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami akan mendapati apapun yang saat ini sedang kami gumuli, sedang kami doakan, hingga pada akhirnya nama Tuhan akan dimuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan. Apapun situasinya, keadaannya, kondisinya, kami mau tetap setia, kami tetap memiliki iman yang besar dan iman yang kuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu terfokus hanya kepada-Mu, ajar kami untuk selalu terfokus kepada Engkau saja, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan pada hari ini. Biarlah kami boleh mengawali hari dengan selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan profesionalitas, pekerjaan umum, hal-hal yang kami usahakan, kami yang berdagang, berusaha, biarlah kami awali selalu dengan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami sungguh-sungguh boleh menerima kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, segala sesuatu yang baik, segala perlindungan daripada Tuhan boleh terus ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur dan memohon. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.